Selamat malam untuk kita semua. Suara saya jelas ya? Ya, jelas Pak, jelas. Jelas Pak, sangat jelas Pak. Oh ya, baik. Jadi malam hari ini kita akan memulai pelajaran Alkitab kita. Kebetulan pada malam hari ini katanya penginjil Bobi jaringannya belum stabil ya. Suaranya tadi putus-putus. Moderatornya penginjil Bobi. Malam ini kita akan bahas ya topik kita seberapa pentingkah ajaran yang benar bagi anggota gereja dan jemaat. Jadi apa yang kita kupas malam hari ini akan di-live-kan di YouTube. Ditampilkan di YouTube. Sebenarnya harus live, tapi YouTube Agape Ministry belum bisa live dalam waktu sekarang. Baik, malam hari ini kita bersama dengan Pak Suharto Lebang. Pak Suharto adalah seorang diaken dalam jemaat, diaken di jemaat GBIA Grafe, juga di dalam sekuler sosial. Beliau adalah seorang purnawirawan jenderal Brigjen Lebang. Beliau juga seorang Kristen yang punya semangat untuk mempelajari kebenaran, dan beliau akan memaparkan penjelasan malam hari ini mengenai seberapa penting ajaran yang benar bagi gereja dan jemaat. Selamat malam Pak Suharto. Ya, selamat malam Pak Gembala Dance dan teman-teman semua yang hadir. Selamat malam Pak Gembala Dance dan teman-teman semua yang live di acara ini. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Selamat malam Pak. Ya. Ya, mungkin kita ngobrol sedikit Pak tentang latar belakang kehidupan iman. Ya. Diawali dari kerinduan, awal-awalnya seperti apa Pak? Silakan Pak Suharto mungkin bercerita sedikit. Oke, terima kasih atas undangannya. Saya bergabung di acara live malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang memungkinkan kita malam hari ini bisa bertemu di acara malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga tujuan kita untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Baik, saya akan mengawali dari awal bahwa saya seorang purnawirawan umur 60 tahun. Saat ini berjemaat di GBIA Grafe Jakarta. Latar belakang saya sudah memasuki berbagai macam gereja atau denominasi gereja, mulai dari gereja Toraja, gereja Jawa, GBIA, GPIB, GKI, GPIN, gereja Pasundan, dan banyak lagi gereja-gereja lain, termasuk juga pernah di gereja Bethel Indonesia. Di berbagai gereja itu saya puji Tuhan selalu diberi semangat untuk selalu rindu untuk mengenal lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Jadi saya selalu berusaha untuk bertanya
kepada para pendeta yang saya temui tentang hal-hal yang saya tidak ketahui dari Alkitab. Dan itu sejak awal saya lakukan seperti itu, sehingga banyak pendeta yang mengajak saya untuk ikut kumpul di forum-forum pertemuan pendeta. Bahkan saya kadang-kadang di situ saya sendiri yang bukan pendeta, tetapi karena dia aja ya saya ikut saja. Jadi saya ikut berbagai macam pertemuan yang di mana ada firman Tuhan dibahas, didiskusikan, saya senang hadir di sana. Di berbagai kota dan juga dengan berbagai pendeta dari berbagai denominasi, baik itu di Palembang, di Bandung, Jakarta, dan di tempat-tempat lain yang saya datangi. Nah, satu hal yang membuat saya penasaran terus adalah kenapa setiap gereja atau denominasi ini punya pengajaran yang berbeda-beda, doktrin yang berbeda. Tetapi sumbernya adalah dari Alkitab yang sama. Itu yang membuat saya penasaran kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Setiap gereja punya dogma pengajaran tersendiri dengan pemahamannya masing-masing. Nah, dari sini saya sangat tertarik mengapa kita begitu pentingnya memiliki pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah. Karena sesungguhnya pengajaran yang benar itu ya harus sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Artinya gereja yang alkitabiah adalah gereja yang melakukan segala bentuk peribadatannya berdasarkan ayat-ayat di Alkitab. Jadi sedapat mungkin sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi kalau tidak ada di Alkitab atau berbeda, itu saya anggap tidak alkitabiah atau kurang alkitabiah. Nah, malam hari ini sesuai dengan tema yang kita mau bahas, yaitu pentingnya memiliki pengajaran yang benar. Ini dari sudut pandang atau perspektif Gereja Betel Independen Alkitabiah. Gereja Baptis, Pak. Baptis. Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Jadi bagi pendengar, pemirsa yang mungkin nanti berbeda pendapat, itu kita tidak usah permasalahkan. Disitulah kita nanti bisa berdiskusi. Karena sesungguhnya kalau kita rendah hati, berjiwa besar, mau berdiskusi, mencari yang benar, kita cinta kebenaran, maka kita akan ketemu yang paling benarnya seperti apa. Oke, baik, saya lanjutkan. Mengapa perbedaan itu ada? Dan itu nyaris semua denominasi mempunyai dogma pengajaran sendiri-sendiri. Bahkan ada yang bertentangan. Dan kalau saya pelajari, itu tidak lain, salah satunya adalah karena adanya penafsiran yang berbeda. Dan nyaris tidak pernah diuji, diteliti benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan ayat-ayat di Alkitab. Nah, ini banyak kita yang merasa sudah yakin benar, tetapi sesungguhnya belum tentu benar kalau kita uji. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala pengajaran, segala bentuk doktrin yang disampaikan seorang gembala, seorang pendeta, atau seorang pimpinan suatu gereja, semestinya kita sebagai pendengar atau jemaat itu harus juga mendengar dengan cermat dan kritis untuk melihatnya benar atau tidak, walaupun secara akademis mungkin pendetanya lebih tahu, tetapi jemaat tidak boleh hanya terima begitu saja. Makanya kita harus bawa Alkitab
Kita catat hal-hal yang penting dan kesempatan yang ada kita bisa bertanya kalau kita tidak jelas. Jadi kita harus mengerti apa yang disampaikan, paham, dan syukur-syukur bisa melakukan dengan baik. Karena kita beriman itu tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus beriman dari pengertian yang benar dari kebenaran Alkitab. Nah, untuk bisa menilai dengan tepat, ya kita harus memiliki suatu keinginan cinta akan kebenaran. Orang yang cinta kebenaran akan selalu berusaha. Dia berusaha untuk mencari yang benar yang mana. Dia membandingkan, dia menguji, melihat, dan senantiasa belajar terus menambah wawasan rohani dari kebenaran firman Tuhan. Itu banyak caranya kita bisa belajar terus. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu ya seyogianya ya seperti makanan jasmani. Kita dikenyangkan dengan makanan jasmani, tentunya juga harapannya kita dikenyangkan hari-hari kita dengan makanan rohani. Tidak boleh dan tidak mungkinlah kita makan makanan rohani, ibaratnya kalau dimasukkan makanan jasmani, 21 piring satu sekaligus di hari Minggu, tidak mungkin. Dan rohani kita itu butuh penyegaran firman, seperti baterai HP itu harus dicas. Jadi kalau tidak dicas dengan firman Tuhan, roh kita ini akan tidak bisa aktif, tidak bisa connect dengan yang di atas. Nah, perlunya juga HP kita dicas, ya roh kita juga senantiasa dicas dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti belajar. Nah, kalau saya selama ini jujur saja saya tidak terlalu rajin membaca Alkitab. Tetapi puji Tuhan setelah masuk di GBIA Grape, saya berusaha untuk mengikuti perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi, tanya jawab yang ada baik di WA, di media yang lain maupun lewat pertemuan langsung. Oleh sebab itu kita tidak boleh bosan-bosannya untuk terus menggali, karena untuk menggali kebenaran firman ini tidak bisa kita dengan santai, dengan apa adanya. Ya, firman Tuhan ini seperti harta karun yang terkandung yang ada di dalam tanah yang dalam. Butuh waktu, tenaga, biaya, pengorbanan segala macam untuk mendapatkannya. Jadi kebenaran firman Tuhan juga demikian. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa memahami dengan baik. Bahkan ada ayat mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kita harus beli, kita bayar harga untuk mendapatkan. Nah, kalau kita sudah dapatkan, jangan mudah dilepaskan, jangan mudah menjualnya. Jangan, terutama yang masih muda, ya jangan gara-gara cincin kawin, ya dijual lah imannya itu, jangan sampai begitu. Karena kebenaran firman Tuhan ini sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita, memerdekakan hati pikiran kita, dan terutama lewat iman kita bertumbuh, diselamatkan karena kita bertobat dan percaya lewat penginjilan yang kita ikuti. Selanjutnya, doktrin atau pengajaran suatu denominasi itu dikatakan alkitabiah apabila semua aktivitas kegiatan gereja denominasi itu sama persis yang ada di Alkitab. Contoh baptisan. Apa kata Alkitab? Ya itu yang dilaksanakan. Tidak bisa kita bilang, oh dari dulu kami begini, itu tradisi. Tidak bisa tradisi mengalahkan
apa yang ada di Alkitab. Jadi kita harus selalu standar pengujiannya kepada kebenaran Alkitab. Itulah kebenaran satu-satunya firman Tuhan satu-satunya yang tertulis yang kita bisa dapatkan saat ini. Bahkan para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, dan sebagainya, itu ada ayat khusus mengatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah, selamatkan diri sendiri dan orang lain yang mendengarkan engkau. Jadi para hamba-hamba Tuhan, gembala yang berkhotbah atau yang memberikan pengajaran, ini juga dituntut untuk mengawasi pengajarannya benar apa tidak. Karena kalau tidak bisa menyesatkan orang. Kalau menyesatkan orang, ada ayat yang mengatakan di Markus 9 ayat 42, apabila menyesatkan anak kecil ini bicara tentang orang-orang yang masih belajar atau bayi rohani yang belum bagus pengetahuan imannya, itu sama dengan yang menyesatkan itu lebih baik lehernya diikat dengan batu kilangan baru dilempar ke dalam laut. Itu demikian tegasnya. Ya, dia ditanggung jawab seorang gembala, tanggung jawab pemberita atau pengkhotbah terhadap apa yang disampaikan, sehingga harus selalu mengawasi, mengecek apa yang disampaikan benar atau tidak, sesuai tidak dengan Alkitab. Berikutnya, bahwa untuk memiliki pengajaran yang benar ini kita harus memiliki roh yang cinta kebenaran. Orang yang cinta kebenaran itu ya, apabila dihadapkan pada tradisi atau kebiasaan-kebiasaan gereja yang tidak alkitabiah, dia harus berani untuk mengkritisi dan berupaya untuk mengkomunikasikan sehingga itu tidak perlu dilakukan. Karena tradisi-tradisi atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan Alkitab itu tidak perlu dilakukan. Karena banyak sekali tradisi-tradisi dari zaman dahulu itu ada yang terbawa sampai saat ini. Nah, itu harus kita kritisi, harus kita evaluasi. Ini tradisi gereja kita ini ada nggak dasar firmannya? Kalau tidak ada, tidak perlu dilakukan. Nah, untuk memahami itu kan kita harus mengerti bagaimana sistem ibadah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Memang di zaman Perjanjian Lama yang sangat-sangat simbolistik, banyak simbol-simbol, banyak ritual-ritual secara jasmani. Nah, ini masih banyak yang terbawa-bawa, padahal kita sekarang ada di Perjanjian Baru yang kita menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu tidak lagi simbolistik, ritualistik, jasmani, tetapi roh kita ini tidak lagi dibatasi ruang, waktu, tempat, dan cara atau ritual yang tertentu. Nah, orang yang cinta kebenaran akan senantiasa berusaha mencari gereja yang pengajarannya lebih alkitabiah. Bahkan Pak Suhento pernah bilang sama kami, kalau jemaat ada yang menemukan gereja yang lebih alkitabiah dari kita, kasih tahu saya, kita pindah rame-rame ke sana. Saya juga setuju dengan itu, karena kita orang cinta kebenaran harus mencari yang lebih alkitabiah. Tapi sampai detik ini saya belum lihat. Saya belum lihat ada gereja yang lebih alkitabiah dari GBIA. Selanjutnya saya lanjutkan apa manfaat memiliki pengajaran yang benar. Yang pertama, kita bisa beriman dengan pengertian yang benar dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, sehingga kita tidak mudah disesatkan
Yang kedua, memiliki kepastian masuk surga. Di Roma 5 ayat 9 dan 10 itu dua ayat yang menjadi dasar kita memiliki kepastian masuk surga. Mungkin bisa ditampilkan kalau bisa. Bisa? Roma 5 ayat 9 sampai 10. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Sudah, Pak. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita dibenarkan, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Di situ ada kata kita pasti diselamatkan. Dan di ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, jadi kita pasti diselamatkan. Ada dua kata, diperdamaikan dan dibenarkan itu, kita pasti diselamatkan. Ini ayat yang menjadi dasar kita memiliki kepastian masuk surga saat kita sudah saat kita lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, yaitu mengaku dosa dan menyesal, serta percaya Yesus adalah juru selamat yang telah menggantikan kita dihukumkan sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, dengan memiliki kepastian masuk surga ini, kita tidak takut kapan saja meninggal, kita pasti masuk surga. Ini jaminan kita ayat ini. Yang ketiga, manfaat memiliki pengajaran yang benar, dapat membedakan doktrin yang benar, pengajaran yang benar dengan pengajaran yang hampir-hampir benar. Karena pengajaran yang hampir-hampir benar itu pengajaran yang tidak murni, banyak atau ada hal-hal yang tidak alkitabiah. Jadi sebagian benar, tapi sebagian tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Kita ilustrasikan seperti bagaimana membedakan uang asli dengan uang palsu. Untuk bisa membedakan itu, kita harus tahu persis seperti apa uang asli itu. Sehingga ketika kita melihat ada uang palsu, maka kita dengan mudah akan mengetahui ini uang palsu. Demikian juga pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, ketika kita memiliki wawasan rohani yang cukup, memiliki pengetahuan akan Alkitab yang cukup, kita dimampukan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus bisa menilai ini pengajaran yang tidak alkitabiah. Ini palsu, ini uang palsu, begitu. Selanjutnya saya tambahkan ada beberapa kesalahan penafsiran. Inilah yang membuat ada pengajaran yang kurang tepat atau kurang alkitabiah. Yang pertama, ini beberapa ya, menarik orang dengan kesaksian, kesuksesan materi atau teori sukses. Bahwa orang yang diberkati itu, orang yang rohani itu diberkati dengan harta yang melimpah, yang sangat-sangat besar. Jadi orang yang miskin, orang yang itu dianggap kutuk. Nah, ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan pengikut Yesus itu harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu bertolak belakang dengan teori sukses. Orang yang pengikut Yesus yang benar itu harus berani sangkal diri. Bersangkal diri itu bisa mengendalikan diri dari nafsu-nafsu yang menggoda, nafsu-nafsu yang enak, tetapi di sini akan mencelakakan. Dan pikul salib itu siap mati demi kebenaran yang diyakininya. Ya, seperti kalau orang udah pikul salib,
siap mati untuk disalibkan. Ya, kita seperti itu. Setiap jemaat adalah jemaat yang sudah lahir baru itu harus mampu menyangkal diri dan siap pikul salibnya. Siap mati demi kebenaran yang diimaninya. Markus 8 ayat 34. Yang kedua, beberapa contoh kesalahan penafsiran masih bernubuat dan berbahasa roh di gerejanya. Nah, ini kan sudah dibatasi bahwa di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 dikatakan di situ intinya bahwa ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang dimaksud? Oh, yang sempurna ini adalah Alkitab. Ketika Alkitab sudah jadi, sudah ditulis lengkap, maka bentuk-bentuk pewahyuan yang tidak sempurna itu, ya misalnya mimpi, penglihatan, dan lain-lain sebagainya dalam bentuk pewahyuan itu tidak berlaku lagi karena Alkitab ini sempurna, semua sudah ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak ada di Alkitab. Jadi cukup Alkitab itu bagi kita sebagai pedoman yang pelajari untuk menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah masih ada karunia melakukan mujizat. Ini banyak orang yang salah pengertian. Mujizat itu sampai saat ini masih ada. Ketika kita berdoa, ada orang sakit misalnya, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, terjadi mujizat. Nah, itu Tuhan izinkan disembuhkan dengan mujizat, ya itu mujizat terjadi. Tapi yang saya maksud di sini adalah tidak ada lagi pribadi atau orang tertentu yang mampu melakukan mujizat seperti zaman para rasul. Karena memang para rasul diberikan karunia melakukan mujizat untuk menopang, untuk membackup firman Tuhan yang disampaikan secara lisan. Karena saat itu belum ada firman tertulis seperti yang ada di kita bisa baca saat ini. Jadi karunia melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan yang ada di 2 Korintus 12 ayat 12. Jadi kalau ada saat ini mengaku-ngaku mampu melakukan mujizat, nah itu perlu kita waspadai. Itu mungkin mujizatnya mujizat palsu, bukan dari Tuhan. Saya jelas bukan dari Tuhan. Selanjutnya baptisan. Nah, Alkitab mengatakan baptisan yang benar adalah baptisan yang dilakukan dengan cara baptiso. Baptiso bahasa Yunani artinya diselamkan. Nah, kalau tidak diselamkan itu ya tidak alkitabiah. Bahkan orangnya juga harus benar dulu. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru memberi diri dibaptis. Memberi diri baptis itu tidak mungkin bayi memberi diri dibaptis. Jadi kalau membaptis bayi, ya itu tidak alkitabiah. Tidak ada satu ayat pun mengatakan baptis bayi itu dibenarkan. Ya, makanya di Kisah Rasul 8 ayat 37, ketika sida-sida dari Ethiopia itu menanya kepada Filipus, bolehkah saya dibaptis di sini ketika tiba di tempat yang ada air? Filipus bilang, bisa asal Tuhan percaya. Berarti kita harus percaya dulu. Nah, kalau bayi itu kan nggak punya, belum bisa percaya. Jadi tidak alkitabiah bayi itu dibaptis. Kenapa ada baptis bayi? Kita harus lihat sejarah kenapa. Karena dulu gereja menyatu dengan negara. Jadi warga negara sama dengan warga gereja. Sehingga setiap warga negara yang baru lahir itu masuk jadi warga negara harus segera dibaptis. Karena sama dengan warga gereja dengan warga negara. Inilah yang membuat
kekristenan di Eropa makin merosot karena orang-orang dibaptis, ya bayi-bayi itu tidak lahir baru sampai besar ya begitu. Makanya salah satu penyebab kemunduran kekristenan di Eropa atau di tempat-tempat yang ada baptis bayi itu karena orang yang tidak lahir baru dibaptis. Nah, itu beberapa contoh yang saya amati bahwa kita harus betul-betul memiliki pengajaran yang benar, yang alkitabiah. Karena dengan demikian kita bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Kita tidak bisa membedakan lagi mana uang asli, mana uang palsu. Sehingga kita bisa dapat uang palsu itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Intinya di sini kita harus terus belajar ya dalam berbagai bentuk, baik itu di gereja, di luar gereja. Ya, puji Tuhan sekarang ini banyak media yang bisa kita pakai untuk menambah wawasan rohani kita lewat PA. Ya, tidak bisa pertemuan langsung ya seperti malam hari ini bisa juga. Jadi kita tidak boleh kurang akal untuk bisa menambah wawasan rohani kita supaya kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan yang membuat kita memiliki pengertian yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita sehingga dapat bertahan dengan pengajaran yang benar sampai akhir, sampai finish, sampai Tuhan memanggil kita atau sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Demikian Pak Bobi yang bisa saya sampaikan, Pak Gembala Dance yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa dipahami oleh para pemirsa kita semua. Namun kalau ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan, mungkin diatur oleh Pak Gembala Dance atau siapa yang ditunjuk untuk mengaturnya. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suharto. Saya Gembala Dance. Jadi kita mengucap syukur penjelasan Pak Suharto. Jadi saat ini Pak Suharto sudah betul-betul setelah melalui banyak gereja yang disinggahi, dibuat perbandingan. Jadi saat ini sudah ada di dalam satu jemaat yang Pak Suharto yakini Alkitabiah ya Pak ya? Ya. Ya berarti yang sebelum-sebelumnya bisa jadi bahan perbandingan bahwa seperti tadi Pak Suharto katakan bahwa ada perbedaan penafsiran. Berarti sebelumnya itu penafsirannya tidak Alkitabiah Pak ya? Betul. Baik. Jadi kita mengucap syukur malam hari ini Pak Suharto sudah berbagi kepada kita. Beliau adalah seorang jenderal, Brigjen, ya dengan rendah hati mencari kebenaran, dan malam hari ini juga meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama. Beliau berbagi pengalaman dan juga berbagi mengenai kebenaran doktrinal. Ya, juga di dalam kehidupan berjemaat, beliau juga dengan rendah hati mau belajar kebenaran. Ya, jadi mau belajar kebenaran dan menjadi diaken di jemaat GBIA Grafe di Jakarta. Terima kasih Pak Suharto. Sama-sama Pak Gembala Dance. Ya, mungkin di Pak Tony.
itu dihidupin aja mic-nya semua, Ya. beberapa supaya bisa interaksi. Karena ini malam hari ini kita tidak bisa live, jadi kelihatannya kita sendiri aja. Dan kita bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soeharto. Nah, seberapa pentingkah ajaran yang benar bagi anggota jemaat dan gereja? Ini penting sekali. Seperti yang tadi sudah dikupas oleh Pak Soeharto, bahwa ini kita berdiri dari dasar yang sama, yaitu Alkitab, banyak denominasi berdiri dari dasar yang sama, tetapi kemudian ada perbedaan pengajaran. Nah, perbedaan pengajaran ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran. Nah, bagaimana posisi kita ya, sebagai anggota jemaat, dan bagaimana posisi gereja dari sudut pandang Alkitab terhadap ajaran yang tidak benar. Nah, ini jadi kalau kita lihat di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1, nah coba kita lihat 2 Petrus saya buka Alkitab dulu. Ya. Bapak Ibu bisa buka di rumah. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Nah, jadi sini katakan, saya tanya dulu, ini tampil tidak di layar Bapak-Bapak ayat Alkitab ini? Tampil. Tampil, Pak, ya? Bisa dilihat. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kita garis bawahi kalimat ya, akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ternyata efek dari kita berada di satu gereja yang tidak benar dengan ajaran yang tidak benar, itu dampaknya itu membinasakan. Dampak dari ajaran yang tidak benar itu membinasakan. Nah, dan dampak dari tidak memahami pengajaran yang benar dapat disesatkan. Ajaran yang tidak benar dan disesatkan oleh ajaran yang tidak benar, dampaknya itu binasa. Jadi gereja yang punya ajaran tidak benar, itu dia menjadi pintu membawa orang kepada kebinasaan. Dan orang yang tidak memahami pengajaran yang benar juga target paling gampang untuk disesatkan. Dan hasil akhirnya binasa. Ya, hasil akhirnya binasa. Nah, contoh-contoh ajaran yang sesat yang membinasakan, supaya jangan dikira wah ini Gembala Dance mengada-ngada. Nah, kita perhatikan jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula ketika gereja baru berdiri, ya, gereja baru berdiri di awal-awal, kita perhatikan ternyata sudah dapat serangan dari ajaran yang tidak benar. Nah, ya, ajaran yang tidak benar ini yang pertama itu terkontaminasi dengan tradisi. Ya, dengan tradisi. Kebudayaan, latar belakang kehidupan, budaya masing-masing orang. Jadi sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir dari keluarga yang memiliki budaya, dan keluarga yang memiliki budaya ini juga terikat oleh budaya lingkungan yang sudah diwariskan turun-temurun. Nah, budaya lingkungan yang sudah diwariskan turun-temurun seringkali ini dikontaminasikan, masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam
disusupkan masuk ke dalam pengajaran Alkitab. Nah, dampaknya kita lihat misalnya contoh jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia itu tersusupi oleh tradisi Yudaisme. Ya, tradisi Yudaisme. Ada orang Kristen yang berlatar belakang orang Yahudi. Dia masuk ke dalam gereja dan menjadi orang yang terpandang dalam gereja. Kemudian dia bawa masuk tradisi gereja. Tradisi Yahudi ke dalam gereja. Nah, kalau kita lihat Alkitab katakan dengan jelas bahwa dampak dari orang mempercayai ajaran yang sudah tercampur dengan tradisi. Coba kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4. Ya. Jadi Galatia pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ini jadi dampak dari ajaran yang murni, ajaran yang bersumber dari Allah, dicampurkan dengan tradisi. Ini salah satu contohnya, ayat 4 dikatakan di situ, lepas dari Kristus. Kemudian hidup di luar kasih karunia. Nah, kalau kita definisikan ini lebih lanjut, lepas dari Kristus berarti ini binasa karena tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus. Jadi kalau lepas dari Kristus ini binasa. Hidup di luar kasih karunia. Nah, tanpa kasih karunia tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Ya. Jadi ketika kita menerima ajaran yang sudah terkontaminasi dengan tradisi, ya kalau di NTT ini banyak, ya kekristenan tercampur dengan tradisi itu banyak. Ya. Nah, orang Kristen yang percaya kepada Injil dan percaya kepada tradisi, lalu menggabungkan antara Injil yang murni dengan tradisi, ya, Galatia menjadi contoh, menjadi suatu peringatan bahwa iman yang demikian itu iman yang lepas dari Kristus. Dan itu iman yang hidup di luar kasih karunia. Atau kesimpulannya binasa. Nah, dan di dalam Injil Markus juga diingatkan, walaupun itu orang rajin beribadah, misalnya dia rajin ke gereja, rajin berdoa di rumah, rajin melakukan ikut persekutuan dan segala macam, aktif di dalam hal-hal rohani, ya. Tapi Markus katakan bahwa nah ini yang sudah tercampur dengan tradisi. Markus pasal 7, ayat 7 sampai 8. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, garis bawahi, kata percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi segala aktivitas rohani yang dilakukan, itu aktivitas rohani yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Nah, itu ya. Mungkin Pak Soeharto berasal dari Toraja, mungkin juga mengalami hal yang sama, Pak ya. Betul sekali, Pak. Jadi sebelum-sebelumnya juga latar belakang kekristenan yang tercampur dengan tradisi itu melekat. Ya. Nah, ibadahnya menjadi sia-sia atau percuma karena ajarannya bertentangan dengan ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang tidak boleh terkontaminasi dengan tradisi. Nah, ini contoh, ya, contoh tradisi. Kemudian ada lagi contoh tahyul. Nah, ya, orang Kristen banyak juga yang terikat oleh tahyul, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh tahyul. Nah, tahyul itu biasanya sebuah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dan percaya itu sebagai suatu kebenaran. Legenda ya? Legenda. Ada juga tahyul-tahyul yang praktek, misalnya tidak boleh nyapu di malam hari. Kalau perempuan hamil harus bawa gunting di malam hari. Kemudian harus taruh
sapu lidi di atas jendela supaya setan tidak boleh masuk. Nah, itu tahyul semua. Ya, jadi kelihatannya penuh hikmat. Nah, kalau kita lihat di jemaat mula-mula juga mengalami hal itu. Ya, di kitab Kolose misalnya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Ya. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, filsafat itu kan filosofi. Nah, setiap suku bangsa, setiap kebudayaan itu punya filosofi. Nah, filosofi yang berkembang itu banyak sekali dipengaruhi oleh tahyul, berdasarkan cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos yang beredar di wilayah atau di kebudayaan tersebut. Jadi kelihatannya penuh hikmat, tapi kosong, palsu, ajaran turun-temurun. Nah, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jadi kitab Kolose mengingatkan, jadi diingatkan, ya ayat 2, pasal 2 ayat 8, kita baca. Kemudian ayat 18, misalnya ayat 18, dibilang, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi cerita tahyul itu dibesar-besarkan. Banyak orang Kristen yang terpengaruh juga. Jadi, walaupun dia ke gereja, tetapi dia tidak menerima Injil yang murni. Sehingga ketika dia kembali kepada kehidupan di masyarakat, kehidupan sosialnya, karena dia tidak menerima Injil yang murni, hasil akhirnya dia menerima tahyul, filosofi yang berkembang. Sehingga yang terjadi, ya kalau kita lihat di Kolose 2 ayat 4 dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada orang yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi tahyul itu kata-kata yang indah. Papa udah mute belum? Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi tahyul itu kadang-kadang ya memperdaya. Orang Kristen kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari diperdaya oleh tahyul. Nah, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Jadi hidupnya itu dikekang oleh tahyul. Dikekang oleh tahyul. Nah, Alkitab berkata bahwa orang yang demikian itu walaupun dia rajin di dalam kehidupan rohani, baca Alkitab rajin, kemudian rajin ke gereja, rajin ikut kegiatan-kegiatan rohani. Orang yang demikian di Kolose ini katakan bahwa orang yang demikian segala kegiatan rohani yang dilakukan adalah kegiatan rohani yang di Kolose 2 ayat 23 misalnya peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Jadi selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi kekristenan yang artinya ketika orang Kristen tidak memiliki ajaran yang benar, maka dampaknya dia tidak bisa membedakan Injil yang murni dari Injil yang sudah terkontaminasi dengan tradisi. Dia juga tidak bisa membedakan Injil yang murni dengan tahyul. Jadi dalam hidupnya di gereja dia terima percaya Yesus, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia ditawan. Dia ditawan oleh tahyul. Nah, orang yang demikian itu sia-sia. Ya. Sia-sia. Di Kolose bilang penuh hikmat ibadah peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Begitu. Jadi inilah pentingnya ajaran yang benar bagi anggota jemaat. Jadi bagi anggota jemaat ajaran yang benar itu penting. Nah, bagi gereja, gereja juga harus memiliki ajaran yang benar.
Nah, kalau ajaran yang tidak benar itu, Alkitab katakan itu ajaran yang bersumber dari iblis. Nah, ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Nah, itu bisa kita lihat. Yang ini karena waktu. Jadi 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2 misalnya. Dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Begitu. Jadi kalau bagi gereja yang tidak memiliki ajaran yang benar, berarti ajarannya itu bersumber dari Alkitab katakan, ya itu ajaran setan-setan. Ya, ajaran setan-setan. Nah, makanya di Wahyu pasal 2 ayat 9 itu ada jemaat iblis. Nah, ya. Wahyu pasal 2 ayat 9. Nah, dikatakan di situ, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi dari dua hal ini kita bisa lihat bahwa orang Kristen sendiri harus memiliki semangat. Seperti tadi Pak Suharto katakan. Mempelajari kebenaran. Menguji segala sesuatu. Ya. Mengapa? Karena kalau orang terikat dengan satu Injil yang tidak murni, Injil yang diikat oleh tradisi, Injil yang diikat oleh tahyul, atau dia tidak bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang salah, dia hanya mendengar, dia mendengar, oh saya orang Kristen, lalu dalam hidup sehari-harinya dia ditawan, dipikat oleh tahyul, ya ditawan, diikat oleh tradisi yang tidak benar, maka orang demikian tadi sudah kita lihat bahwa segala upaya rohaninya itu sia-sia, percuma. Kalau percuma berarti tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya nol. Kalau nol ya hasil akhirnya seperti yang tadi, membinasakan. Jadi ini penting Injil yang murni. Nah, ya. Itu sebabnya harus ada langkah. Tidak ada yang bertanya, bagaimana Pak keadaan kami hari ini? Ya. Nah, kami hari ini susah membedakan. Kalau di gereja, ya kami diminta untuk di gereja kami diminta untuk mendengar firman, tapi dalam hidup sehari-hari banyak hal yang kami bingung. Keputusannya itu ada di dalam lingkungan, ada di dalam keluarga, dan keputusan-keputusan di dalam lingkungan dan keluarga terikat oleh tahyul, terikat oleh budaya. Nah, bagaimana posisi kami? Nah, Bapak Ibu harus punya penjelasan. Apalagi kalau hidup di lingkungan Kristen, ya kita harus punya penjelasan sesuai dengan Alkitab. Nah, untuk memiliki penjelasan sesuai dengan Alkitab, maka langkah yang pertama harus menjadi murid. Ya, harus menjadi murid. Nah, menjadi murid. Jadi tidak cukup hanya percaya Yesus, menjadi orang Kristen, tahu Yesus, tapi harus menjadi murid Yesus. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 8, kita bisa lihat Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Ini saya tampilkan ayat, kelihatan kok? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, ya. Ya, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Garis bawahi, orang Yahudi ini sudah percaya Yesus. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Yahudi sudah percaya Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang disebut murid Yesus itu bukan hanya sekedar percaya Yesus, tapi yang tinggal dalam firman. Jadi kalau hari ini banyak orang Kristen, oh saya sudah ke gereja, saya sudah percaya Yesus, saya sudah aktif dalam kegiatan rohani, ya, oh saya ini majelis misalnya, saya ini apalagi penatua dan sebagainya macam. Tapi kalau tidak tetap dalam firman ini belajar firman. Kalau tidak mempelajari firman, dia bukan murid Yesus yang sejati. Karena murid Yesus yang sejati, berdasarkan ayat yang kita baca ini adalah
jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata benar-benar adalah murid, Tuhan Yesus ya ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa ada yang tidak benar-benar murid Yesus. Nah, yang tidak benar-benar murid Yesus ini yang seperti apa? Yang tidak tetap di dalam firman, yang tidak belajar firman. Kamu akan mengetahui kebenaran. Berarti yang tetap jadi murid Yesus, yang belajar firman, dia akan tahu yang benar. Dan yang benar itu akan memerdekakan. Artinya yang benar itu akan memisahkan dia ya dari ajaran yang salah. Jadi langkah pertama supaya kita bisa memiliki Injil yang murni, kita harus menjadi murid, harus belajar. Tadi Pak Suwarto sampaikan, harus PA. Ya, bahkan Pak Suwarto dulu sering ikut seminar ya Pak. Iya. Maksudnya dulu waktu gabung di GBIA aktif ikut seminar Pak ya. Iya. Bahkan blok kelas Pak ya. Iya. Makanya lancar tadi penjelasannya karena sudah belajar. Ini luar biasa. Ya. Nah, menjadi murid. Nah, menjadi murid ini bukan murid yang datang, duduk, dengar, lalu pulang. Ada PA ikut datang, duduk, dengar, lalu tidak mengerti apa-apa. Ini juga bukan yang benar-benar murid. Yang benar-benar murid ini adalah yang tetap dalam firman-Ku. Yang benar-benar murid ini adalah ya dia menyelidiki setiap ajaran yang dia dengar, baik itu ajaran di dalam lingkungan sosial dia, di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di gerejanya. Dia teliti lagi apakah ajaran yang disampaikan di gereja saya, yang saya dengar ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Lalu di dalam kehidupan sosial, apakah yang ajaran turun-temurun yang hari ini saya pegang, ini ajaran yang sesuai Alkitab ataukah ini tahyul? Ataukah ini terikat tradisi yang melawan firman? Nah, kalau dia tidak menyelidiki, bagaimana dia bisa tahu? Makanya Alkitab katakan orang Kristen yang baik hati, ya, yang baik hati adalah orang Kristen yang punya kerelaan hati menyelidiki setiap ajaran. Nah, di dalam Kisah Rasul misalnya, contoh orang Kristen yang dikatakan baik hati. Ya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Jadi dia bilang orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka memiliki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ini kita perhatikan, selidiki. Kemudian apa? Harus berjemaat di jemaat yang benar, jemaat yang Alkitabiah. Karena di jemaat yang Alkitabiah itu yang benar, pasti kerjaannya itu tekun mempelajari pengajaran Rasul. Kisah Rasul pasal 2 misalnya, ayat 42 dan 43. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, sedangkan kalau yang tidak benar, ya dia pasti banyak kesaksian pribadi, turun naik surga, macam-macam. Nah itu ya. Nah, Ya, halo, malam Pak Dance. ya. Ya, ini karena waktu. Jadi kelihatan nanti ini kan penjelasan dan tanggapan sudah jam 9.15 nih kan. Nah, jadi mungkin nanti akan dijelaskan saat ada penanya-penanya lain yang bertanya. Jadi nanti penjelasan bisa bisa dijelaskan saat bertanya. Nanti diperdalam di situ. Ya. Oke, baik. Oke. Karena waktu, jadi nanti kita ini kalau ada yang bertanya baru saya jawab. Baik, silakan. Itu Pak Yafet sudah bertanya duluan tuh, ada raise hand. Jadi nanti gini Pak Yafet, Pak Yafet dikasih kesempatan 2 menit.
Jadi 2 menit itu Pak Yafet gunakan untuk bertanya dan menanggapi. Jadi jangan sampai lebih dari itu, Pak. Jadi misalnya bertanyanya 1 menit, berarti Pak punya kesempatan 1 menit untuk menanggapi. Nah, maksudnya supaya kita batasi. Jadi bisa ada peserta lain yang mau bertanya, punya kesempatan untuk bertanya. Dan kalau bisa untuk nanti yang menjawab, itu kita efektifkan tadi Pak Dance alokasikan waktu 5 menit. Jadi usahakan 5 menit itu digunakan secara efektif untuk menjawab ataupun menjawab balik tanggapan dari penanya. Yang untuk bertanya ya enggak? Ini Iya. ada yang dua di sini. Ya Fetratullah sama. Oh ya, ada Yafet Prasetyo. Iya. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, Untuk siapa? Penginjil Bobby. Penginjil Bobby. Ya, Sinyalnya masih kurang bagus ya, Penginjil Bobby. Baik, Pak Yafet. Ya, terima kasih waktu yang disampaikan buat saya bertanya. Pak Yafet mungkin tampilkan ini wajahnya supaya kita lihat. Siap. Nah, supaya Selamat malam. ya waktu ya baik. Gembala Dance, kita ketemu lagi walaupun di Zoom ya Pak Gembala. Dan juga kepada anggota semua yang hadir, selamat malam. Selamat ya. Salam kenal buat semua yang hadir. Kiranya pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Soeharto dan juga penjelasan tadi oleh Gembala Dance membuat kita bisa belajar lebih dalam tentang Alkitab supaya disebut Alkitabiah. Nah, tadi ada disinggung tentang Markus 7 ya. Markus 7 ayat 8, perintah Allah. Ya. Kalau kita memahami perintah Allah, tentunya Alkitab ini ya tentunya disampaikan melalui siapa? Melalui orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, Tuhan memberikan apa? Perintahnya, memberikan segala sesuatu melalui orang-orang yang dipilihnya, yaitu seperti nabi-nabi, raja, dan rasul-rasul, dan sebagainya yang sudah dikanonkan di dalam Alkitab, yaitu 66 kitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah, sekarang yang disebut perintah Allah tentunya juga dalam hal ini Alkitab, dan lebih khusus lagi ya, lebih khusus lagi adalah yang ditulis oleh Tuhan sendiri ya, yaitu 10 perintah Tuhan ya, itu namanya perintah Tuhan ya, yang disampaikan kepada Musa ya. 10 perintah Tuhan terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 15 3 detik sampai lagi 17. Pak Yafet. 15 Ya. detik lagi. Pertanyaannya Oh apa? ya. Ya. Oke, itulah perintah Tuhan ya. Nah, jadi pertanyaannya perintah Tuhan yang mana yang harus kita ikuti ya? Karena satu Alkitab itu dan juga 10 perintah itu ya. Oh, oke, dan oke. juga Tuhan Sudah ditangkap Pak. Jadi pertanyaannya itu Pak Dance. Ya, perintah Tuhan mana yang harus diikuti Pak? Ya, silakan Pak Dance dan Pak Soeharto bisa
bisa menanggapi. Silakan, Pak. Baik, Pak Suharto silakan kalau mau tanggapi, nanti saya tanggapi. Oke, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab. Memang di Alkitab banyak sekali perintah-perintah atau aturan-aturan yang harus kita ikuti. Namun kita tidak bisa menyamaratakan semua karena ada waktu-waktu tertentu harus dilakukan pada masanya. Contoh, sistem ibadah di Perjanjian Lama itu berbeda di Perjanjian Baru. Jadi yang ada di Perjanjian Baru sekarang ini sudah jauh berbeda dengan Perjanjian Lama. Jadi yang sudah tidak berlaku lagi ya tidak boleh dikerjakan sekarang. Karena contohnya yang bersifat simbol-simbol itu mengorbankan domba sebagai simbol anak domba Allah. Makanya karena sudah digenapi oleh Tuhan sendiri, yaitu dia sendiri menjadi anak domba Allah. Sehingga tidak perlu lagi kita melakukan penyembahan dengan mengorbankan seekor anak domba. Jadi kita harus lihat momennya kapan, karena itu Tuhan atur begitu rupa. Tidak semua yang ada di Alkitab harus kita kerjakan. Karena hal-hal yang sudah digenapi Tuhan Yesus, atau yang sudah tidak berlaku lagi, itu tidak harus dikerjakan sekarang. Karena sudah bukan waktunya lagi. Contoh lagi yang kedua, praktek keimamatan. Ya, karena dulu belum ada sistem penyembahan dalam roh dan kebenaran, dan semua orang percaya lahir baru itu adalah imam atas dirinya sendiri, sehingga tidak perlu lagi orang lain walaupun pendeta memberkati jemaatnya dengan menumpangkan tangan. Itu sudah lewat karena kita adalah imamat yang rajani, imam dan raja. Artinya apa? Kita imam ini tidak ada perantara lagi dengan Bapa Surgawi. Jadi kita langsung dengan Tuhan, tidak ada lagi perantara seperti nabi atau siapa yang ditunjuk sebagai imam. Jadi kita langsung, makanya tidak perlu lagi ada praktek keimamatan. Dulu ada ya, sekarang tidak ada. Jadi kita harus lihat ini konteksnya di mana, kapan. Makanya kita perlu memahami setiap momen-momen itu kapan dilaksanakan, kapan sudah tidak berlaku lagi. Seperti ada ayat mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis. Nah, setelah itu tidak berlaku lagi. Tetapi dulu dilakukan. Nah, demikian tanggapan saya. Mungkin ditambahkan oleh Pak Gembala dan saya silakan. Baik, jadi pertanyaan Pak Yafet itu harus memahami perkembangan pewahyuan dalam Alkitab. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa lihat ada perubahan. Misalnya di Taman Eden semua makanan boleh, makanan manusia itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian pada zaman Nuh semua boleh makan kecuali darah. Nah, pada masa Musa ada makanan haram, ada makanan halal. Kemudian masa kita sekarang semuanya halal boleh dimakan. Nah, jadi ada perkembangan pewahyuan. Ya, zaman perkembangan pewahyuan. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, perintah Allah itu berdasarkan kehidupan manusia pada zamannya. Jadi zaman Adam beda, zaman Nuh beda, zaman Musa beda, zaman kita sekarang beda. Gitu. Itu yang disebut dengan perkembangan pewahyuan yang berhubungan dengan dispensasi zaman. Atau Rasul Paulus katakan itu misteri ilahi. Gitu. Jadi kita lihat konteksnya. Kapan itu perintah itu harus diterapkan. Gitu. Nah, kalau sekarang kita ibadah dalam roh dan kebenaran. Kalau dulu ibadah liturgia. Ya, ibadah liturgia. Liturgia ibadah seremonial, terikat waktu, tempat, dan cara. Nah, sekarang ibadah dalam roh dan kebenaran, proskuneo, tidak terikat waktu, tempat, dan cara. Nah, kira-kira begitu tambahan saya. Baik, terima kasih. Ya, kita kasih waktu 3 menit untuk Pak Yafet menanggapi.
Oke. Tadi dikatakan ada perubahan, ya. Apakah perintah Tuhan yang ditulis oleh jarinya Tuhan itu mengalami perubahan juga, ya? Karena kalau mengalami perubahan, kenapa Tuhan harus menuliskan dengan jarinya sendiri? Itu sangat teramat penting karena satu, Tuhan itu adalah Maha Tahu. Masa dia harus berubah-berubah dengan perintahnya? Ya, itu yang jadi. Terus, apakah sistem peribadatan kita ya itu akan merubah perintah Tuhan? Nah, juga pertanyaan juga ini, apakah sampai pada zaman Yohanes itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes Kekasih? Ya, sebab jangan sampai mundur-mundur, ya. Nah, itu pertanyaan. Nah, dengan demikian Tuhan juga sudah memberi contoh kalau dia itu Tuhan setiap hari Sabat pergi ke rumah ibadat, ya. Lukas 4 ayat 16, ya. Dan para rasul, ya, para rasul pun juga demikian, setiap hari Sabat mereka datang ke rumah ibadat, mencari tempat rumah ibadat. Jadi di mana ada perubahan, ya, itu yang harus kita sadari, yang kita harus mengerti, di mana dan kapan perintah untuk merubah hari Sabat hari ke-7. Begitu, ya. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Baik, saya tanggapi Pak Yafet. Ya, sebenarnya lebih hebat itu bukan tulisan Tuhan, tapi perkataan Tuhan. Hanya manusia ini seringkali lupa dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tuliskan. Jadi sebelum Tuhan menuliskan dengan jarinya, dia sudah ngomong kepada manusia. Tapi namanya manusia ini tegar tengkuk, ya bebal, sehingga Tuhan tuliskan di loh batu supaya dia ingat. Itu. Jadi lebih hebat, kalau kita berbicara lebih hebat tulisan Tuhan atau lebih hebat perkataannya. Lebih hebat perkataannya. Karena dari awal dia berkata, hanya karena manusia ini sering kilaf, lupa, jadi dituliskan supaya jangan lupa. Itu pertama. Yang kedua, mengenai perkembangan kewahyuan, itu Lukas 16 ayat 16 jelaskan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Pak Todi, Ya. ini screen ini saya lagi screen, jadi waktunya di ini potong sebentar Pak, di stop kan Pak ya? Ya. Karena screen ini kita perlu cari Alkitab dulu. Oke, Lukas 16 ayat 16. Dia bilang sini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Dan setiap orang yang menggagahi berebut memasuki. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis, Alkitab katakan. Jadi Yohanes Pembaptis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, Tuhan Yesus setiap hari Sabat masuk ke sinagog-sinagog. Ya, sebenarnya sinagog itu. Sinagog untuk mengajar. Memang di tempat itulah dia bisa mengajar. Rasul-rasul awal-awalnya seperti itu, tapi kemudian di Kisah Rasul pasal 2 Gimana ya teman-teman? Jangan kamu dihukum dengan hari Sabat. menyembah, di situ dia gunakan kata proskuneo. Sedangkan di masa hukum Taurat, masa ibadah simbolik, menyembah itu dia gunakan kata liturgia. Ya, liturgia itu ibadah seremonial. Sedangkan proskuneo itu ibadah dengan sikap hati di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi Pak Yafet, kita harus memahami perkembangan kewahyuan. Kalau tidak paham nanti jadi kacau. Ya, jadi kacau. Jadi hari ini bisa bangun mesbah lagi, cari domba untuk korbankan domba, jadi kacau.
kemudian kiblatnya nanti ke Israel sana, Yerusalem. Jadi kacau, kan tidak memahami perkembangan pewahyuan di dalam Alkitab. Nah, Lukas 16 ayat 16 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada peralihan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Berarti ada peralihan masa ya penyembahan. Nah, ditambah Yohanes 4 ayat 23 ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ada peralihan sistem penyembahan. Bunyinya. Demikian Pak Yafet. Pak Suarto silakan kalau mau tambah. Mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Boleh saya kembali? Pak Todi silakan. Janganlah kamu di. Janganlah. Pak Yafet sudah, saya pikir sudah cukup. Jadi sekarang kesempatan menanggapi untuk ini dari Pak Suarto, kalau mau tambahkan masih ada waktu, Pak. Oke, saya tambahkan, Pak. Bisa dilihat di Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. ya. Ini mengenai hari Sabat, Pak. Saya jawab, Pak. Ya, silakan. Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah itu Pak, jadi hari Sabat itu bukan berarti kita tidak bebas, hari apa saja kita beribadat, bukan hanya di hari Sabat. Mau hari Minggu, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau Rabu, kapan saja menyembah di dalam roh itu tidak dibatasi ruang, waktu, tempat, dan cara. Kapan saja. Bahkan kalau kita pergi ke angkasa, mau di angkasa pun bisa menyembah Tuhan di sana. Masuk ke kapal selam di dasar laut, bisa menyembah. Mau hari apa saja. Jadi sistem peribadatan kita sudah berubah, Pak. Waktu sudah belum berubah, memang itu yang terjadi seperti itu. Makanya saya tambahkan, kita tidak bisa menyamaratakan semua. Ada waktu-waktu kapan sistem peribadatan itu berlaku. Jadi tidak boleh kita dihukum orang, oh ini masalah bulan baru, apa tadi makanan, minuman, ya ini termasuk hari Sabat. Yohanes 5 ayat 18. Tuhan Yesus menghilangkan hari Sabat. Ini lagi Pak, satu lagi. Yohanes 5 ayat 18. Saya baca saja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Jadi bukan saja ia meniadakan hari Sabat. Jelas Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyelamatkan dirinya dengan Allah. Bahkan pendeta bilang, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang mengatur. Dan dia yang meniadakan hari Sabat itu. Itu Tuhan, bukan manusia yang meniadakan di sini, Pak. Ya. Itu kenapa dibenci orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi terlalu saklek terhadap hari Sabat. Coba kalau ada kambing atau hewan kisah terperosok di hari Sabat, apa enggak ditolong, nunggu dia hari lain, kan tidak mungkin. Nah itulah akal sehat, kita harus jalan dengan berdasar sama firman Tuhan, Pak. Jadi jelas di sini Tuhan sudah mengatur begitu rupa, tidak boleh kita kaku di hari Sabat itu. Kita menyembah beribadah hari apa saja, bebas, dan tempat di mana saja di bumi ini, dengan cara menyucikan hati kita, bukan lagi dengan ritual-ritual, simbol-simbol secara jasmani. Ini roh kita menyembah dengan roh, menyembah sama roh Tuhan. Jadi 2 ayat itu Pak, saya beritahu. Jadi kita nggak boleh lagi dihukum menghukum kita dengan hari-hari Sabat, dengan makanan-makanan. Semua makanan boleh diminum, dimakan.
Bahkan dengan hari-hari, tidak ada lagi hari yang baik, hari yang jahat. Semua hari sama. Oke Pak, terima kasih. Ya, baik. Jadi saya pikir sementara itu dulu untuk Pak Yafet. Di kolom chat ini ada yang bertanya dari Krisdayanti. Saya mau tanya Pak, ciri-ciri gereja yang Alkitabiah itu harus menguduskan hari Sabat ya Pak? Soalnya ada gereja yang menyatakan kalau tidak menguduskan hari Sabat, maka itu bukan gereja yang Alkitabiah. Tolong dijelaskan. Pak Dante dulu. Oh ya, baik. Jadi itu tidak Alkitabiah. Gereja yang menguduskan hari Sabat sampai sekarang itu tidak. Karena perintah untuk menguduskan hari Sabat adalah perintah yang diberikan untuk orang Israel. Jadi menguduskan hari Sabat itu perintah untuk orang Israel. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa lihat di Mazmur, ya, Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Itu jadi hukum menguduskan hari Sabat itu adalah hukum yang diberikan untuk orang Israel. Nah, sedangkan kita hari ini kalau berbicara tentang gereja, itu jemaat mula-mula itu tiap hari, Kisah Rasul pasal 2. Setiap hari mereka berkumpul. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, berkumpul tiap hari Minggu. Makanya sekarang kebiasaan hari Minggu kumpul, ya kita pakai. Dan hari Minggu itu libur. Nah, tahun 313 pada waktu Kaisar Konstantin mengeluarkan Edict of Milan, hari Minggu dijadikan hari libur nasional, maka sejak waktu itu juga lah orang Kristen kumpul setiap hari Minggu, kumpul berjemaat. Tapi sebenarnya tiap hari boleh. Jadi kalau ditanya apakah itu jemaat Alkitabiah, jemaat yang benar, kita bilang tidak benar. Bukan jemaat yang benar. Mengapa? Tadi Pak Suharto sudah baca. Kan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat. Karena itu bayangan. Wujudnya itu adalah Kristus. Nah, ya. Terima kasih. Silakan Pak Suharto tambah. Saya tambahkan Pak. Ini kelihatannya kan kita to the point saja. Ini masalah gereja Advent. Ya, kita tahu sejarahnya dari mana gereja Advent ini. Alkitab kan sudah dikanonkan, sudah ditutup bahwa tidak ada lagi pewahyuan sampai Wahyu 22 ayat 21. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ayat 18, 19, Wahyu 22. Tetapi Ellen G. White pada abad berapa saya lupa. Bapak sudah menyerang ajaran ya Pak ya. Nggak boleh Pak. Saya bertanya bukan soal Advent Pak. Nggak boleh begitu Pak. Nggak boleh. Saya berbicara tentang Alkitab bukan soal denominasi Pak. Saya ralat. Nggak boleh begitu. Oke Pak. Itu ini diskusi yang baik begitu Pak. Oke Pak. Kalau kita antar denominasi, nanti kita sediakan waktu. Sudah. Oke Pak. Terima kasih. Sebentar. Saya lanjut Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Sudah diralat. Saya terima masukannya. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Ya. Jadi setelah Alkitab ditutup, tidak boleh ditambah dikurangi. Bahkan tidak boleh lagi ada pewahyuan. Kalau saat ini masih ada yang datang membawa ini, membawa itu bukan lagi firman Tuhan. Halo? Ya. Bahkan ada ayat mengatakan kalau ada seorang malaikat datang membawa suatu pengajaran yang berbeda, terkutuklah dia. Jadi nggak boleh ditambah-tambah lagi. Ya, terkutuklah dia. Jadi tidak boleh ditambah-tambahin. Jadi kalau ada yang bertentangan, ya berarti tambahan. Kalau sama, untuk apa ditambahin yang sudah ada di situ? Jadi tidak boleh lagi ada tambahan-tambahan bentuk pewahyuan atau apa saja yang dilihat di dalam penglihatan atau mimpi atau apa saja.
yang sifatnya itu adalah pewahyuan. Karena pewahyuan sudah ditutup, tidak boleh lagi. Alkitab sudah sempurna. Dia adalah toteleon. Ya, barang yang sempurna, Alkitab itu. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Dance, masih ada 40 detik, Pak. Mau tambahkan? Cukup dulu, Pak. Mungkin Oh, ya. kalau ada pertanyaan lain. Oke. Kita coba lanjut ke tadi Pak Yafetson, ya. Kelihatan tadi ada mau bertanya ya, Pak. Ya, ini kita waktu di sini sudah lewat kurang 15 menit ya, jam 10. Jadi mungkin kita kasih satu kesempatan bertanya lagi. Kelihatan Pak Yafet Prasetyo ingin bertanya. Pak Yafet, open mic dulu, Pak. Ya. Siapa yang matikan mic saya? Oh, Pak, tadi Ya, yang pendek. tolong jelaskan Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 20, terutama di 20 bagian akhir. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya. Yang atas itu menunjukkan bahwa pemuda-pemudi, anak-anak perempuan, anak laki-laki itu akan mendapatkan nubuat. Ya. Nah, itu sampai pada hari Tuhan yang amat besar dan mulia itu. Ya. Kapan hari Tuhan yang besar amat mulia itu terjadi? Ya. Kalau itu terjadinya, kalau kalian bilang itu terjadi saat kedatangan Tuhan yang pertama, ini ditulis setelah Tuhan datang yang pertama. Berarti ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Berarti anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan nubuat-nubuat itu adalah sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Ini jelas ayatnya, saya tidak menambahi. Ya, coba dibaca sendiri, ya. Atau dibuka di-share itu Alkitabnya. Kisah Rasul berapa, Pak? Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 20. Halo, sebentar Ya, Pak. ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, karena waktu saya kira ini pertanyaan terakhir untuk kita malam ini. Ya. Kita akan ada nanti kita bisa lanjut diskusi di seri berikut ya Pak Yafet ya. Boleh kapan aja. Ya, jadi Ya, cuma saya ingatkan janganlah kalau kita mau buat begini, jangan terus menyerang gereja. ya. Oke. Tadi sudah diralat Pak. Supaya kita sama-sama, karena kita ini kan bukan antar denominasi. Kalau kita mau buat antar denominasi juga boleh, ya. Tetapi artinya kita ini pendalaman Alkitab, belajar bersama. Saya tidak mewakili gereja Advent, bukan. Saya juga lebih suka bebas, ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yafet. Ya, silakan Pak Dance dan Pak Suharto 5 menit untuk menanggapi. Baik, saya tanggapi. Ayat ini nubuat yang dinubuatkan pada masa Yoel. Dan Petrus mengingatkan bahwa nubuat yang dinubuatkan oleh Yoel digenapi pada waktu Pentakosta. Karena memang sejak kedatangan Kristus, itu Yohanes Pembaptis sudah berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau waktu Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka tidak ada
masa untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi karena Israel menolak Roma pasal 11, maka bangsa non-Yahudi mendapat kesempatan. Jadi Kisah Rasul 2 ini sudah digenapi. Begitu. Maka di Efesus pasal 3 itu Paulus katakan misteri. Misteri yang disembunyikan berabad-abad. Nah, misteri yang disembunyikan itu apa? Termasuk mengenai adanya masa bangsa non-Yahudi. Berkaca dari eskatologi yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 9, 70 kali 7 masa, itu di dalam 70 kali 7 masa, kehadiran bangsa non-Yahudi yang hari ini kita, gereja lokal, itu tidak ada. Itu misteri. Jadi sudah digenapi ini. Begitu. Lalu kalau kita percaya Alkitab satu-satunya firman Allah, berarti di luar Alkitab tidak ada firman yang lain, termasuk penambahan pewahyuan oleh siapapun. Kolose 2 ayat 18 tadi sudah jelaskan. Jangan sampai kita diperdaya oleh orang-orang yang merendahkan diri, berkajang pada penglihatan-penglihatan. Apalagi yang dapat lihat kiri kanan. Siapa yang bisa membuktikan itu benar? Nah, itu sebabnya. Jadi ini tambahan dari saya. Jadi hari ini kita percaya Alkitab satu-satunya firman Allah. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, berarti kita tidak percaya firman yang lain. Tolong jelaskan yang ayat 20, Pak. Gembala Dancer. Nah, 20. Matahari. Nah, 20. Ya. 20. Ayat 20. Betul. Yoel itu di dalam kitab Yoel Ayat 20-nya, Pak. Ya, ada dua masa nubuatan. Yang kita baca ini ada dua. Nah, ayat 20 itu bicara tentang Kisah Rasul 2 ayat 20, Gembala Dance. Ya. Itu nanti. Ah, Ini nanti. Begitu, Pak. Karena di ini kita lihat di Yoel itu ada dua gap. Nah, di Yoel itu dibikin gap. Kalau di Kisah Rasul itu tidak dibuat gap. ya kalau itu dimaksud oleh kenapa harus di Ya, ini di Yoel lagi oleh ayat Rasul Paulus ini di Yoel ini Rasul Petrus. Coba di Yoel ini Pak Yafet lihat. Di Yoel ini jelas, saya sudah paham, Pak. Itu, Gembala dan saya sudah jelas soal Yoel 2. Sekarang kita berbicarakan soal hari. Ya, tadi yang saya permasalahkan hari Tuhan yang besar dan mulia kalau Yoel itu sudah digenapi, kenapa Rasul Petrus ya itu mengulang kembali ya, dan di ayat 20 ya dijelaskan di situ kenapa tidak perempuan-perempuan akan ini itu Pak Dance tidak kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 20 screen-nya. Kenapa harus di Yoel terus? Ya, maksudnya gini, saya mau menjelaskan ke Pak Yafet bahwa saya sudah jelas, sudah paham. Kisah Para Rasul pasal 2 itu dia mengutip di Yoel. Nah, di Yoel ini jelas bahwa itu ada dua masa. Nubuat itu berhubungan dengan dua masa. Yang 28-29 itu digenapi pada waktu Pentakosta. Nah, sedangkan 30 ini nanti masanya. Begitu, Pak. Karena Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Kalau Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka dia masuk pada masa ini. Tapi karena Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka yang 30 sampai 32 ini ditunda untuk sementara. Saya kira begitu, Pak Tony. Silakan, Pak Suharto, kalau mau tambahkan. Oke, saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, Pak Yafet lihat dulu ayat 16 sebelumnya. Jadi orang umumnya
99% orang tidak melihat ayat 16 sehingga membingungkan. 16 mengatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi harus mengikutkan ayat 16 baru bisa nyambung. Yang kedua, ayat 20 yang dimaksud Pak Yape tadi, matahari akan berubah jadi gelap gulita dan seterusnya. Ini belum dikenapi seperti yang disampaikan oleh Pak Dance tadi, karena orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias itu. Makanya ditunda untuk sementara. Ada istilahnya delay waktu di sini, ya yang itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu. Ada waktu sisipan di dalamnya sampai terjadi hari datangnya Tuhan itu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, nanti akan datang terjadi seperti ini kalau sudah terjadi itu. Nah, itu tambahan dari saya. Jadi banyak orang bingung di sini. Wah, hari Tuhan sudah apa belum ya? Nah, di situ karena tidak memahami dari awal. Ini harusnya baca semua ayatnya baru bisa. Demikian tambahan Betul, saya. Pak. Justru dari awal itulah, ya, justru dari awal itulah kelihatan, ya, kenapa Petrus mengulang nubuatan Nabi Yoel ini, dan jelas sekali di bawah, ya, ditutup di ayat 20 bagian akhir, ya, di mana dikatakan kalau Bapak baca keseluruhan dari ayat 16 tadi, ya, maka terikut juga bahwa para lelaki dan wanita, ya, mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang mukit yang tua akan mendapat mimpi. Jadi masih, ya, kalau kita jadikan 1 sampai ayat 20, maka hari Tuhan yang akan datang, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi masih ada nubuat-nubuat dan mimpi yang didapat oleh mungkin saja Pak Soeharto, juga Gembala Dance, entah siapa juga, bisa jadi itu kita semua yang dapat. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita akan dipilih menjadi penerima wahyu ataupun apapun, ya, yang ditutup, ya, bukan Alkitab tetapi yang dikanonkan, ya, itu yang ditutup. Bukan berarti ada penambahan, itu ada kalau penambahan pengertian yang dari Pak Dance, seperti Gembala Dance, Pak Soeharto yang belajar, itu kan ada mendapatkan pengertian baru, ya. Baik Pak. Begitu. Ya. Oke Pak, saya tanggapi boleh? Ya, oke. Jadi gini Pak, karena 1 menit Pak, 1 menit. nanti Pak silakan tanggapi dan sekaligus closing statement ya Pak. Oke, boleh. Ya, nanti jadi Gembala Dance aja yang closing statement. ya, jadi nanti berdua Pak Soeharto dengan Pak Dance closing statement. Kita 6 menit ya. Nah, setelah itu bisa Pak Dance tutup dalam doa Pak. Silakan. Silakan. Pak Soeharto tertutup. Pak Soeharto open mic Pak. Iya. Oke. Sudah. Saya ulangi. Itu tadi ayat 16, sebelumnya ayat 15 atau 14, itu berbicara tentang khotbah Petrus. Karena orang-orang yang ada saat itu menyaksikan bahwa mereka ini orang mabuk. Saat khotbah itu Petrus bilang, orang-orang Yahudi ini yang tinggal di Yerusalem, ya, bukan orang yang mabuk, tetapi mereka menggenapi kitab Nabi Yoel. Jadi sebagian dari yang sudah digenapi ini, sebagian belum. Tetapi tidak harus kita pegang 1 ayat saja Pak. Ayat yang lain itu juga harus harmoni
harmoni dengan ayat yang lain. Kalau di sana bilang masih ada mimpi atau pewahyuan, tetapi di ayat lain mengatakan tidak boleh lagi ada dapat pewahyuan dalam bentuk mimpi, penglihatan, didatangi secara langsung atau bagaimana. Itu kalau bertentangan berarti tidak harmoni dengan ini. Jadi Alkitab ini harus menjawab ayat di tempat yang lain, bukan kita patokan ayat ini saja. Ya, jadi kita harus harmonisasikan dengan ayat-ayat yang lain. Jangan kita bilang, oh masih ada mimpi, berarti kalau ada mimpi boleh. Nah, itu mimpi itu bentuknya apa? Pewahyuan apa bukan? Masih ada pewahyuan. Nah, jadi Kalau kita tidak ada harmonisasi, jadi hari Sabat dengan hari Minggu tidak ada sinkronisasi. Pak Yafet, Ya, ini dalam kesempatan Pak Alkitab. Soeharto. Nah, bagian saya Jadi, menjawab. Bagian salah saya menjawab. jawabannya. Bagian saya Jadi menjawab. Pak. Ya, silakan lanjut Pak Soeharto. Ya, dia nggak tahu aturannya itu. Silakan Pak. Oke, saya lanjut. Jadi Pak Yafet ini terjebak di ayat bahwa taruna-taruni masih akan bermimpi, penglihatan. Ya betul di ayat itu, tetapi kan ada ayat lain bahwa ketika yang sempurna datang, tiba, tidak ada lagi bentuk pewahyuan itu dalam bentuk apa saja. Karena sudah ditutup. Wahyu 22 ayat 21. Bahkan yang menambah, mengurangi akan dapat ganjaran. Wah ini kan harus harmoni, harus selaras dengan ayat-ayat yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri kita pegang, terus yang lain kita abaikan. Tidak bisa begitu. Jadi harus diharmonisasikan. Itulah luar biasanya Alkitab. Di sana bilang tidak, di sini kok boleh. Nah, ini harus harmoni. Tidak boleh bertentangan seperti itu. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Dance tadi, di perjanjian lama bagaimana, perjanjian baru bagaimana. Jadi harus harmonisasikan, jangan kita hanya pegang perjanjian lama, perjanjian baru kita abaikan. Setiap ayat itu harus kita dalam menafsir itu, semua ayat yang terkait harus diharmonisasikan satu sama lain. Tidak bisa hanya ayat itu saja yang kita pegang. Kemudian closing statement saya bahwa ya itulah gunanya kita harus makin rajin terus belajar dan belajar lagi. Ya, saya sendiri mengakui masih sangat terbatas, tetapi puji Tuhan ya dari hari ke hari kita ditambahi terus. Kalau kita mau rajin, Tuhan nambahkan terus pewahyuan, Tuhan nambahkan terus pengertian-pengertian dari Alkitab. Ya, itu yang saya senang sekali berada di GBIA. Karena apa? Kita kapan saja bertanya dengan media WA yang disiapkan oleh gembala, kita langsung dijawab. Kalau mungkin kan saat itu juga dijawab. Jadi pembelajaran yang luar biasa di GBIA. Sehingga jemaat itu bisa dicerdaskan dengan wawasan rohani yang cukup. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti apa-apa, kita berimannya seperti apa? Kita harus beriman dengan pengertian yang benar dari Alkitab yang kita pelajari itu. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Makanya kita harus banyak belajar terus. Ya, murid Kristus itu harus banyak belajar. Murid anak sekolah saja harus belajar supaya lulus. Murid Kristus belajar bukunya Kristus, yaitu Alkitab, supaya lulus ujian kehidupan. Kalau anak sekolah, ujian di sekolah. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Soeharto, closing statement. Ya, kalau tadi kita lihat yang disampaikan oleh Pak Yafet mengenai Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu kan khotbah Petrus, dan khotbah Petrus itu mengutip kitab Yoel, dan kitab Yoel itu sendiri dia sudah bagi, itu ada 2 bentuk penggenapan nubuat.
Nah, Petrus waktu itu berdiri berkata bahwa bagian pertama ini sudah digenapi, yaitu teruna mendapat mimpi dan segala macam sudah digenapi. Dan itu berlangsung terus, ada pewahyuan, jemaat menerima pewahyuan, lisan, sampai di Korintus masih menerima pewahyuan. Sampai akhirnya 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, itu diberi penjelasan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu lenyap. Yang sempurna ini apa? Ayat 13 jelaskan. Kalau yang sempurna itu tiba, tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau yang sempurna itu berbicara tentang kedatangan Yesus, maka tidak tepat. Karena pada waktu kita sudah ketemu Yesus, untuk apa lagi kita berharap? Untuk apa lagi kita beriman? Karena kita sudah ketemu. Kasih tidak berkesudahan. Jadi yang sempurna ini apa? Yang sempurna ini berhubungan dengan pewahyuan. Karena nubuat, bahasa lidah, pengetahuan, karunia pengetahuan tentang nubuat, itu pewahyuan. Dan yang punya hubungan dengan pewahyuan itu apa? Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu menjadi kanon tertutup. Ya, kanon tertutup. Jadi seperti tadi, ya kita tidak bisa hanya kutip satu ayat lalu ngotot bahwa harus itu salah tafsir. Nah, jadi kesimpulannya malam hari ini, ya, seberapa pentingkah ajaran yang benar bagi gereja dan bagi anggota jemaat dan gereja? Sangat penting. Karena kalau salah memiliki ajaran, salah mengimani ajaran, salah masuk gereja yang salah, maka hasil akhirnya binasa. Hasil akhirnya binasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian harus punya semangat untuk mempelajari Alkitab. Harus punya semangat menjadi murid, semangat menyelidiki Alkitab, dan semangat menemukan gereja yang Alkitabiah. Jadi ini closing statement dari saya. Ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu semangat mempelajari Alkitab, semangat menyelidiki Alkitab, dan semangat menemukan gereja yang Alkitabiah. Demikian pertemuan kita malam hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa untuk Pak Yafet Prasetyo. Kita bisa ketemu di Zoom berikutnya. Mungkin Zoom berikutnya kita bisa bicara tentang hari Sabat, ya, supaya puas. Kita bisa kupas tuntas. Baik, kita tutup dalam doa ya Pak. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu Tuhan, kami mohon hikmat, penerangan yang daripadamu, firman-Mu yang sudah kami terima di tangan kami, yaitu Alkitab, adalah penuntun bagi hidup kami. Tetapi karena iblis juga tidak tinggal diam, memunculkan ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran yang benar, bahkan menggunakan firman-Mu untuk menyesatkan manusia. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menuntun kami semua yang memiliki rasa cinta, rasa lapar, dan haus akan kebenaran, sehingga bisa menemukan kebenaran yang sejati. Dan yang sudah menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang Alkitabiah, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan, juga saudara-saudara kami yang sudah bergabung, dan terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu. Terkhusus malam hari ini juga Pak Suharto yang sudah bergabung bersama dengan kami, berbagi tentang kebenaran dan perjalanan kehidupan hamba-Mu sampai menemukan ajaran yang benar. Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu di dalam tiap-tiap hal, semangat di dalam memberitakan kebenaran. Roh Kudus menambahkan hikmat, sehingga dalam segala hal, dalam pimpinan dan pertolongan yang daripadamu,
hamba-Mu diberikan kekuatan dan penerangan, diberikan segala hikmat yang daripadamu Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Juga kami berdoa untuk jemaat Agape yang sudah menyediakan room, Pak Tony yang juga menjadi operator, dan semua yang sudah bergabung, jemaat-jemaat yang lain yang sudah memberikan dukungan, juga simpatisan. Kami berdoa Tuhan, biar lewat apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu, dan biar lewat media ini Tuhan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran. Juga kami berdoa Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mohon Engkau menolong kami, agar di waktu-waktu yang akan datang, segala peralatan teknis kami bisa lebih baik lagi Tuhan. Ini doa harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Soeharto, terima kasih Sama-sama, Pak Pak. Bobi. Amin. Terima kasih Gembala Dance. Ya, Pak Soeharto, maaf ya kalau ada Ya. salah Terima kata Saya kasih juga, atau Pak. yang Pak lain. Dane sudah Sama-sama ikut. Pak, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada yang kurang berkenan Bobi tadi. yang sudah bergabung, Nah, ya terima kasih. terima Malam Terima hari kasih ini semua. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Selamat malam. Yane, selamat Saya malam. live ya. Terima kasih sudah bergabung. Malam semua. Pak Tony, Pak Bobi malam hari ini sinyalnya kurang bagus, jadi tidak bisa aktif. Terima kasih banyak. God bless. Baik, malam.